Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa amarahu ayyatakhallaqa bi akhlaqin karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي إلى صراط مستقيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبلغ إلى الدين القويم Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina bisara'i'id din. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat Masjid JIC yang megah dan indah ini, yang semoga kita semuanya yang hadir senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ajaran agama kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Lewat mimbar Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib ingin menyampaikan suatu tema khutbah, ialah perspektif Islam tentang nilai-nilai akhlak atau moral. Tema ini penting untuk kita renungkan bersama, mengingat masyarakat kita, bangsa kita yang notabene mayoritas umat Islam, moral dan akhlaknya semakin lama semakin menurun, menghunjam ke dasar-dasar bumi. Oleh karena itu, di dalam Islam, pandangan tentang akhlak sesuatu yang amat penting dan amat mulia. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai segenap umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuak-puak, agar supaya kamu satu dengan yang lainnya saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat Maha mengetahui. Ayat ini sangat universal. Oleh karena makna akhlak adalah amat sangat universal. Akhlak berbeda dengan yang namanya budi pekerti. Karena budi pekerti kedaerahan, budi pekerti adalah kebangsaan. Sedangkan akhlakun karimah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya universal. Sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
tentu di dalam berakhlak yang mulia mencontoh dan mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, kalau kita mau memahami makna akhlak, menurut para ulama sufi, bahwa akhlak itu berasal dari kata khalqun, artinya asal kejadian. Oleh karena memang manusia asal kejadiannya adalah suci bersih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah kana abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam, tergantung kepada kedua orang tuanya yang membuat anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Menurut para ulama sufi tentang akhlak itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada yang namanya akhlakun mahmudah, akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua, akhlakun mazmumah, akhlak yang tercela. Adapun akhlak yang terpuji banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlakun mahmudah juga disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah daripada kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Syekh Pasani Al-Hijazi rahimahumullah. Dan kitab ini sangat menarik kalau kita mau mengkajinya, bahwa di dalam kitab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Dzar Al-Ghifari dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dalam riwayat Imam Tirmizi, hadisnya adalah hadis hasan sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah perbuatan burukmu, perbuatan tercelamu dengan perbuatan baik yang akan menghapusnya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kata akhlak identik dengan takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa sudah berarti dia berakhlak yang mulia. Tetapi orang yang berakhlak mulia belum tentu dia bertakwa kepada Allah. Karena akhlak yang mulia bisa saja menampilkan kesopanan, kepribadian yang bagus, hormat kepada siapa saja, mengelu-elukan orang yang berjasa kepadanya, bahkan dia seorang dermawan, tetapi dia belum tentu orang yang bertakwa kepada Allah. Tetapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah, sudah pasti dia adalah orang yang berakhlak mulia. Karena memang takwa itu identik dengan akhlak yang mulia. Di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah dikatakan bahwasanya hadis ini dalam komentar pengarangnya adalah meliputi atas 3 macam hukum. Yang pertama adalah haqqullah, yang kedua haqqul mukallaf, dan yang ketiga haqqul ibad. Yang pertama haqqullah, hak kepada Allah. Itulah ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Apakah kita berada di masjid ketika kita sholat berjamaah? Apakah kita berada di majelis taklim?
kita berzikir ketika melaksanakan ibadah, saat melaksanakan ibadah umrah dan haji. Walhasil di mana saja kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Jangan kita bertakwa kepada Allah hanya ketika di masjid saja, hanya ketika di majelis taklim saja, hanya ketika berzikir saja, hanya ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh saja. Tapi ketika beraktivitas, diberi amanat oleh rakyat, kemudian melakukan penyimpangan. Oleh karena itu kehidupan masyarakat kita terkadang paradok antara ibadah yang dilakukan dan perilaku sehari-hari di dalam beraktivitas. Jangan jauh-jauh kalau kita melihat di jalan raya, di jalan ibu kota yang begitu macet dan semeraut, kemudian para pengendara roda 4, para pengendara roda 2, mereka tidak patuh lagi kepada peraturan lalu lintas. Satu dengan yang lainnya saling menyalip, bahkan ada kalanya saling bertabrakan, sehingga terjadilah interaksi yang tidak sehat di antara sesama masyarakat. Ini bukti, dan kita lihat bahwa mereka yang melakukan pelanggaran agamanya Islam, bahkan sudah berhaji pula, bahkan sering melaksanakan umroh, namun perilaku sehari-harinya tidak pas dengan ibadah yang mereka lakukan. Bukankah ketakwaan itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunta, di mana saja kita berada. Bagi orang Islam yang percaya benar akan adanya Allah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memonitor perbuatan kita di mana saja kita berada. Walaupun kita sendirian, tidak dilihat oleh siapapun, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada kita semua. Dan apabila masyarakat kita dan orang-orang yang diberi amanat pada bangsa ini, mereka yakin akan adanya Allah, dan mereka paham Allah Maha melihat, Maha mendengar, pasti mereka tidak berani melakukan korupsi. Pasti mereka tidak berani melakukan penyimpangan. Itulah makna akhlak secara universal menurut perspektif Islam. Kemudian yang berikutnya, hakul mukallaf. Yang kedua, hak mukallaf. Apa yang dimaksud dengan hak al-mukallaf itu adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu, perbuatan penyimpangan yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa yang ada pada kita. Para ulama menjelaskan bahwa makna perbuatan yang buruk di sini adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan perbuatan baik, kata para ulama, adalah as-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Itulah hak mukallaf, hak yang diberati oleh setiap muslim apabila dia melakukan penyimpangan atau dia melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga, hakul ibad, hak seorang hamba. Apa yang dimaksud dengan hak seorang hamba? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berbicara santun, tidak saling caci mencaci. Kemudian mengajak orang lain untuk berbuat baik dengan tujuan ikhlas mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka yang mengajak supaya kita memilihnya dalam pemilihan legislatif yang akan datang, supaya mereka berkampanye dengan kata-kata yang indah, sopan dan santun. Tidak saling mencela, tidak saling mengkonter dengan kata-kata yang tidak bagus. Karena itu orang yang tidak berakhlak mulia. Padahal wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Inilah yang dimaksud dengan hakul ibad, hak sebagai seorang hamba.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang berasal dari Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, khiyarukum khiyarukum li ahlih. Yang paling sempurna orang-orang yang beriman akan imannya ialah yang paling baik di antara mereka akhlaknya. Jadilah kamu yang paling baik, kamu yang paling baik pada keluarganya. Keluarga dalam arti unit terkecil antara bapak, ibu, dan keluarga yang lain. Keluarga dalam arti berbangsa dan bernegara. Tentu yang dimaksud adalah pemimpin-pemimpin yang diberi amanat dan diberi wewenang untuk mengelola dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadilah akhlak yang paling baik di antara mereka. Bahkan memberikan contoh daripada kehidupan berbangsa dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang ini, bahwa kita ini sedang merayakan hari ulang tahun JIC yang ke-10. Tentu kita harapkan bahwa orang-orang yang berkecimpung, berkiprah di dalam masjid ini, di dalam Islamic Center ini, supaya muncul akhlak yang paling mulia, sehingga ketakwaan yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Sordi akan lebih baik di masa yang akan datang dan akan lebih baik di masa akan datang. Yang ke-10 baik, kemudian yang berikutnya akan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, marilah kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa melaksanakan ajaran agama kami dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kemampuan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya adalah akhlak yang mulia, agar masyarakat kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia ini menjadi contoh suri teladan pada masyarakat lainnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, peliharalah bangsa kami, negara kami, persatuan dan kesatuan bangsa kami, serta generasi-generasi muda kami dari berbagai macam ancaman yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kekuatan iman dan Islam pemimpin-pemimpin agama kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, segala dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, segala dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Artinya, segeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu. Sorga yang luasnya bagaikan langit dan bumi disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarona bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Ali wa am baqiyatis sahabati Rasulillahi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.